Edward de Bono hampir selalu diasosiasikan dengan kata berpikir. Tidak banyak tokoh yang reputasinya begitu kuat dalam mendorong manusia untuk bekerja secara sadar terhadap efektivitas pola pikir dan kualitas gagasan mereka. Buku-buku de Bono termasuk yang paling awal dalam ranah psikologi populer. Meskipun gaya penulisannya cenderung kering dan jauh dari kesan menghibur, kekuatan konseptual yang ia tawarkan menjadikan karya-karyanya dibaca secara luas dan bertahan lama. De Bono memperkenalkan istilah pemikiran lateral yang kini tercantum dalam Oxford English Dictionary melalui buku The Use of Lateral Thinking yang terbit pada tahun 1967. Namun, justru buku Lateral Thinking yang di Amerika Serikat diberi subjudul Creativity Step by Step dan di Inggris A Textbook of Creativity yang memperoleh khalayak pembaca yang lebih luas dan hingga kini masih terus dicetak. Apa yang dimaksud dengan pemikiran lateral? Dalam pandangan umum, kreativitas sering dianggap sebagai bakat yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, sementara mayoritas lainnya diasumsikan harus berjalan dalam alur mental yang telah mapan. De Bono menantang anggapan ini dengan memperkenalkan pemikiran lateral sebagai alat wawasan pertama yang dapat digunakan oleh siapapun untuk keperluan pemecahan masalah. Konsep pemikiran lateral berangkat dari kajian De Bono mengenai cara kerja pikiran. Ia menolak pemahaman bahwa otak dapat disamakan dengan komputer. Sebaliknya, otak dipandang sebagai suatu lingkungan khusus yang memungkinkan informasi mengorganisasi dirinya sendiri ke dalam pola-pola tertentu. Pikiran secara terus-menerus mencari pola, membentuk keteraturan, serta mengintegrasikan informasi baru dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Kesadaran akan sifat berpola ini membawa De Bono pada satu kesimpulan penting. Gagasan baru tidak harus lahir melalui pertarungan atau konflik langsung dengan gagasan lama. Ia justru mencari cara agar ide-ide baru dapat muncul melalui wawasan spontan, bukan melalui benturan yang melelahkan antara kerangka lama dan kerangka baru. Pemikiran lateral dengan demikian merupakan proses merestrukturisasi pola, membuka kemungkinan baru, menghindari jebakan klise diri dari cara berpikir yang kaku. Pendekatan ini bersifat kreatif tanpa perlu diselimuti unsur mistik. Ia hanyalah cara tertentu dalam menangani informasi agar menghasilkan keluaran yang lebih segar dan inovatif. Dengan memperkenalkan unsur yang tidak lazim atau tidak diantisipasi, kita tidak lagi diperbudak oleh pola-pola lama yang membatasi. De Bono membedakan pemikiran lateral dari apa yang ia sebut sebagai pemikiran vertikal. Secara umum, budaya modern, terutama melalui sistem pendidikan, menekankan pemikiran logis yang linear. Dalam pola ini, satu pernyataan yang benar mengarah ke pernyataan berikutnya hingga akhirnya tiba pada satu solusi yang dianggap benar. Pemikiran vertikal sangat berguna dan tidak tergantikan, tetapi dalam situasi yang sangat kompleks, pendekatan ini kerap gagal memberikan lompatan konseptual yang dibutuhkan. Dalam ungkapan De Bono yang terkenal, pemikiran vertikal digunakan untuk menggali lubang yang sama semakin dalam, sedangkan pemikiran lateral digunakan untuk menggali lubang di tempat yang berbeda. Pemikiran lateral tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemikiran vertikal, melainkan melengkapinya, digunakan ketika kemungkinan pola pikir konvensional telah mencapai batasnya. Teknik-teknik berpikir kreatif. Kesadaran akan pemikiran lateral saja tidaklah cukup. Ia harus dipraktikkan secara sadar dan sistematis. De Bono mengemukakan sejumlah teknik yang dapat membantu seseorang memasuki mode berpikir lateral. Pertama, menciptakan alternatif. Untuk memperoleh solusi yang lebih baik, seseorang perlu memiliki lebih banyak pilihan sebagai titik awal. Kedua, menantang asumsi. Meskipun asumsi diperlukan agar kita dapat berfungsi secara normal, asumsi yang tidak pernah dipertanyakan justru sering membatasi cara kita berpikir. Ketiga, menetapkan kuota ide. Dengan menentukan jumlah ide yang harus dihasilkan, seseorang terdorong untuk terus berpikir melampaui gagasan awal yang seringkali bersifat konvensional. Tidak jarang, justru gagasan terakhir yang paling bernilai. Keempat, menggunakan analogi. Melihat kemiripan antara situasi yang tampak berbeda merupakan strategi lama yang terbukti efektif dalam memunculkan wawasan baru. Kelima, pemikiran pembalikan. Dengan membayangkan kondisi yang berlawanan, kita seringkali menemukan ide-ide yang sebelumnya tersembunyi. Keenam, menemukan ide dominan. Meskipun tidak mudah dikuasai, keterampilan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya penting dalam sebuah buku, presentasi, atau percakapan. Ketujuh, brainstorming.
Meskipun bukan pemikiran lateral itu sendiri, teknik ini menyediakan kondisi yang memungkinkan pemikiran lateral muncul. Kedelapan, penangguhan penilaian. Memberi waktu bagi sebuah ide untuk berkembang meskipun tampak tidak menarik pada awalnya, seringkali membuka kemungkinan yang tidak terduga. Salah satu penekanan utama De Bono adalah bahwa pemikiran lateral tidak harus selalu benar, melainkan harus efektif. Untuk mencapai kebenaran yang bermakna, seseorang perlu berani memunculkan ide-ide baru, meskipun sebagian di antaranya keliru pada tahap tertentu. Yang terpenting adalah menghasilkan cukup banyak ide, sehingga di antara kemungkinan yang salah akan muncul gagasan yang tepat dan bernilai tinggi. Kejelasan yang gemilang. De Bono mencatat bahwa solusi berbasis wawasan dan ide-ide baru memiliki satu ciri khas. Setelah ditemukan, ia tampak jelas dan seolah-olah sederhana. Ide-ide yang cemerlang sebenarnya tidak jauh dari jangkauan pikiran kita. Ia tersembunyi di dalamnya, menunggu untuk disadari. Yang sering menghalangi kita adalah kebiasaan berpikir klise, ketergantungan berlebihan pada label dan klasifikasi, yang oleh De Bono disebut sebagai kesombongan pola yang telah mapan. Untuk memperoleh hasil yang berbeda, kita perlu mengumpulkan dan mengolah informasi dengan cara yang berbeda pula. Keaslian sebuah ide seringkali bukan terletak pada konsepnya semata, melainkan pada fakta bahwa pemikiran konvensional tidak pernah mengarah ke sana. Budaya modern cenderung memuja sosok jenius seperti Albert Einstein, seolah-olah kreativitas luar biasa adalah hak istimewa segelintir individu. De Bono berpendapat bahwa pemujaan ini muncul karena kita tidak diajarkan untuk berpikir dengan cara yang lebih efektif. Bagi mereka yang secara konsisten melatih pemikiran lateral, aliran gagasan orisinal tidak pernah benar-benar berhenti. Penutup. Lateral thinking ditulis dengan gaya yang cenderung kering. Berbeda dari banyak guru seminar yang terinspirasi olehnya, De Bono memiliki latar belakang akademik di bidang psikologi dan kedokteran, sehingga pendekatannya ditandai oleh ketelitian dan disiplin intelektual yang kuat. Apabila seseorang merasa tidak memperoleh banyak hal baru dari karya-karya De Bono, kemungkinan ia telah mempraktikkan pemikiran lateral secara intuitif. Namun demikian, setiap orang tetap dapat menjadi pemikir yang lebih baik, dan buku-buku De Bono merupakan titik awal yang solid untuk tujuan tersebut. Pada akhirnya, De Bono mungkin telah berkontribusi lebih besar daripada siapapun dalam mendorong manusia untuk berpikir tentang proses berpikir itu sendiri. Ini merupakan misi yang krusial, sebab di balik segala hal yang mendorong kemajuan dunia, ide-ide baru dan lebih baik selalu berada di pusat perubahan.